أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع واله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Syukur kita kepada Allah. Subuh hari ini Allah perkenankan kita bisa bersilaturahim, kembali bisa menikmati hidayah Allah. Duduk di majlis yang insya Allah tercatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan duduk di majlis taman surganya ini semoga menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah sehat afiatkan lahir batin kita, Allah penuhi hajat-hajat kita, Allah perkenankan yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita, Allah bahagiakan kita semua di sini dan nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus tersampaikan, tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ut tabi'in, insyaallah untuk kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatul iman ahli bunda, saudara-saudariku, al-satidatul kiram, al-a'izzal hibbal mukarramun, para satidah, tuan guru, para masyayikh, para kiai, para ustaz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Ustaz Haji Aceng Suhara, Ustaz Bapak Hasim Buhari, Ustaz Safarudin, Ustaz Suhandi, Ustaz Asnawi, dan termasuk penghubung kita Mas Yudi sebagai bagian dari sahibul wilayah. Kita hadir di Musalla Ar-Ridha. Semoga kehadiran kita menjadi sebuah kesaksian indah kelak nanti mematri nama kita dalam gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai minal muhajirin, para guru-guru kita yang mulia, Ustaz Haji Syarifuddin Al-Zikra, Ustaz Kiai Haji Asif Saifullah MA, Ustaz Haji Mardani Ismail, Ustaz Sarbini, dan semua para asatidah yang lain. Kehadiran kita semoga dari lintas putaran roda kendaraan kita menjadikan sebuah diyarukum antaktuba atharakum, mencatat dan memfile, mendokumentasi yang akhirnya kitalah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang akan menjadi penikmat keagungan terindah terbesar, menatap indah wajahnya Allah Azza wa Jalla, dibersamakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, mari kita kembali buka dengan baca salat Fatihah untuk penulis kitab yang setiap Sabtu kita bersama mengaji dan mengkajinya, Syekh Al-Imam Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Syabul Ahmad Ibn Hajar Asqalani, pensyarah kitab Al-Isti'dad fi Yaumil Ma'ad fi Nasl Ibad, dan semua para guru-guru kita yang mulia, Ustaz Kiai Haji Muhammad Arif Ilham Ibnu Ija Ilham Marzuki, Ustaz Kiai Haji Khaddamul Qudus bin Kiai Bulkani, Kiai Haji Husin, ya, dari tafsir, dan semua guru-guru kita yang mulia. Allah perkenankan Allah angkat kemuliaan di sisinya sebagai awliya min awliyaillahi ta'ala ala hadiniyah fatabil qabul tamami kulli su'lin ma'mur wa salat isyan zahiran abatina dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa liman haqqan alaina wa liman assana alaina sya'ulillah bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. وبسند متصل إلى مؤلف المصنف هذا الكتاب فإن أصدق الحديث كتاب الله والخير هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال
Babut dusa'i. Ini kita sudah masuk pada bab yang ke-9, halaman 56, kitab Nasrul Ibad. Isi konten dari bab ke-9 ini ada khamsu mawa'id, ya, ada 5 nasihat. Satu dari hadis Nabi SAW, sementara yang 4 yang lainnya adalah asar dari para sahabat. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, qala Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, Auha, telah terwahyukan Allah oleh Allah Ta'ala ila Musa bin Imran, kepada Musa putranya Bapak Imran, fit Taurati, dalam kitab Taurat, inna ummahatil khataya salasun, sungguh induk-induknya kesalahan itu salas, ada 3. Al-kibru, anu pertama, sudah jadi. Al-kibru, sombong. Wal hasadu, hasad, iri hati, dengki. Wal hirsu, tama, alias rakus. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, kebaikan, dan merendahkan manusia. Ya. Panasya'a minha, maka kemudian tumbuh kembang, muncullah minha, dari yang 3, yang sebagai induk dari kesalahan itu. Berapa? Sitatun, 6, ya. Dari yang 3 ini muncullah kemudian 6 yang juga bagian dari sebuah kesalahan. Fasarranna tis'ah, sehingga menjadi 9. Ya, ini babnya bab 9, maka segalaannya berbincang tentang 9. Dari 3 nambah 6, karena akan berkembang dan bertumbuh sehingga menjadi 9. Al-ula minas sittati, yang pertama dari yang 6 ini, asyam'u, perut penuh alias kenyang, bahasa Sundanya mah. Wan naumu, tidur, ngantukan. Warahatu, gampang rebahan, ya, rehat, belonjoran. Wa hubbul amwal, demen ama harta, cinta harta. Wa hubbus sana, cinta pujian, pengennya dipuji terus. Wal muhammadatu, pengen diagul-agul. Wa hubbur riyasah, akhirnya juga cinta jabatan, kedudukan. Tek 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 tek. Kata Imam rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini perkara bagi kita yang harus kita cerahkan semua hati. Paling tidak 3 kita awali untuk benar-benar fokus. Sombong, ya. Sombonglah yang menjadi petaka. Laknatullah, iblis itu terusir dari surga. Mengatakan khalaqtani, ya, min nar wa khalaqahu min tin. Saya terbuat dari api, lebih unggul daripada dia Adam terbuat dari tanah. Dan sombong pula lah yang mempercepat akselerasi keruntuhan dan kehancuran hidup seseorang. Ana rabbukumul a'la, Fir'aun sombong ngaku dirinya sebagai Tuhan. Lihat petaka yang panjang hingga menembus di alam berikutnya. Ya, di dunia namanya terukir dengan cacat hina dina sebagai petingginya para tagut. Fa innahu tagha Fir'aun. Ya. Sombong yang menjadi penyebab Qarun karena hartanya jadi nama yang legendaris sebagai orang yang bongah karena kekayaannya.
maka hindari kesombongan. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya. Seorang tanda petik, ya, mungkin ya manusiawi. Musa alaihissalam adalah sosok yang memiliki perawakan yang jauh lebih kuat ketimbang pada umumnya nabi-nabi terdahulu dan nabi akan datang. Itulah kemudian disebut nabi yang paling kuat adalah Musa. Di luar nabi kita tercinta. Kalau nabi kita sebenarnya sempurna dari segala hal, paling ganteng, paling kuat, paling kaya, nabi ada, ya. Dalam makna kaya itu arti ada elaboratif yang lebih makna, ya. Kami mengatakan bahwa Musa lah sosok yang paling kuat, ya. Kekuatannya itu, ya, malaikat Israel pun tidak sanggup dalam makna awal kali dia bersilaturahim untuk mencabut nyawa sampai harus bernegosiasi dan harus mundar-mandir lapor kepada Allah Azza wa Jalla karena kuatnya seorang Musa alaihissalam, ya. Harus ternyata menundukkan wajahnya pada diri seorang Khidir alaihissalam, Nabiullah yang mungkin tidak dalam rekapitulasi 25 nabi yang wajib diketahui. Tidak masuk dalam kategori itu. Tapi adalah ia yang harusnya belajar kepada sosok itu. Dihadirkannya sosok Nabiullah Khidir alaihissalam dengan Musa dalam peristiwa 3 makna hikmah dari sebuah perjalanan, dari makna sebuah kesabaran. Dihadirkan untuk apa? Untuk belajar agar jangan sombong. Kelas Nabi Musa yang Nabi saja dan Rasul saja diminta belajar lagi. Lalu siapa kita? Siapa kita? Baru sekalinya naik melalui layar kaca, minta panggil pakai DP, ya. Masya Allah. Enggak lah, kita enggak ke sana, ya. Baik yang ngundangnya di pelosok ujung yang masih pada nyeker kakinya, masih pada tanah lempung, ya, kita tetap datang. Jangan sok ngerasa kita sudah tenar, tidak mau datang lagi, ya. Malu kita, ya. Sang baginda tercinta Rasul Muhammad SAW itu sampai harus berpayah-payah meninggikan syiar agama Allah. Datang ke Taif tidak diterima. Sebelumnya ke Habasyah diputus pamannya beliau, ya. Tapi kemudian beliau memberikan inilah yang seharusnya seorang pendakwah itu lakukan. Harus dipertaruhkan nyawa. Kan rata-rata kalau ustadz-ustadz yang diundang keluar kota, tiket dibeliin, pakai pesennya hotelnya bintang 7 lagi, ada 27, yang menengah, ya. Minta dijemput, pakai apa? Mobilnya standarnya Parejo, nggak boleh nyebut nama, ya, atau Ampran, ya Allah. Minta dijemputnya pakai Parejo sama Ampran atau enggak Pirtuner, ya. Susah semua dibuatin kalimatnya, ya. Lalu kemudian ngeri ketika dia langsung selesai itu bisa dikomplain ketika ternyata sampai di rumah dihitung, diperkarakan. Astagfirullahaladzim, ya. Tidak sesuai dengan perbincangan awal, ternyata dikirimnya nolnya menggelinding semua. Dijanjiin 100 juta, nolnya nggak masuk 2, uring-uringan dia, ya. Ada yang boleh begitu. Astagfirullah, ya. Ngambek dia nggak bakal dakwah lagi. Astagfirullah, ya. Sombong dia. Dan cara merontokkan kesombongan, ya ini. Subuh kita ikut bareng, ya, ngompoy. Yang bikin nama kita naik itu Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, ya. Allah Azza wa Jalla. Lalu kalaupun kita pengen naik buat apa? Ya, naik daun, ulat juga naik daun. Ya. Kita ingin berkibar di hadapan Allah kelak nanti menikmati surganya Allah Azza wa Jalla. Dusta dengan ucapanmu di panggung mimbar itu. Ngajak bertaubat.
ngajak hidup sederhana, ngajak sabar, dikasih ya, yang jemput motornya mogok, mobilnya mogok, masya Allah, status bikin status, ya Rabbi bil Mustafa. Nah. Yang kedua ya, hasad. Justru sesama ustadz saling support. Ini mah ustadz yang satu naik masuk ke TV sakit di meriang. Astagfirullahaladzim. Ada jalan kita masing-masing. Bahkan belajar ulama terdahulu itu nangis ketika harus orang tahu siapa dia. Berusaha untuk mengangkat tangan ketika dicium. Belum pantas kita diidolakan, dimasyhurkan itu. Terlalu banyak aib kita itu. Ya. Nangis ayahnya Gus Mus itu, namanya Gus Dur. Ya. Ketika mendapat segalanya nikmat, kenapa, Yai? Aku tidak mau, ya, di posisi ini. Ibadah, ketika ibadah di masjid banyak orang berebut tangan. Padahal beliau pengen nikmat ibadah, zikirnya pengen nggak keganggu, ya. Harus seperti itu. Dijemput mobil segala macam. Emang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Bentuk hasanah fid dunya itu bukan itu yang aku mau. Yang aku minta di sini itu bukan semua serba dunia, ya. Khawatir apa yang udah kita minta di dunia dihabisin di sini, nggak dapat nanti di sana. Padahal ketika kita minta di sini lalu tidak dikabul oleh Allah, akan ada hal-hal yang ajaib kita dapatkan nanti di sana. Ini apa? Ini ampratmu yang ketika doa di musola Ar-Ridho Duren Mekar pengen ganti roda 2 jadi roda 3. Apa tuh? Roda 3. Datang dia. Doamu yang tertahan di dunia ini aku wujudkan di sini. Nah, ayahnya Gus Dur itu minta, biarlah doa di sini tidak dikabulkan, tapi jangan pernah nanti di sana kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Ya. Jadi beliau lebih memilih tidak dikabulkan doa di sini, tapi lebih memilih nanti dikabulkan di sana. Ada makna yang lain, aku lebih memilih untuk tidak dikenal oleh orang daripada tidak dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, hasad. Itu saling support, jangan iri hati, ya. Ketika teman banyak berangkat ke sini, support. Suksesi. Ingat banget, dulu masih beras sama ya kayak beliau-beliau juga. Pada megangin amplop, pegangin map, jadwalnya guru-guru kita ikut nyatet. Nah, di belakang jok guru kita di depan. Ustaz, antum sukseskan guru antum. Antum nanti akan mendapati kesuksesan berikutnya. Suksesi bahasa beliau, suksesi. Suksesor itu adalah mutlak untuk kita disukseskan oleh orang. Maka saling supportlah antar kita akan mendapati banyak kebaikan setelahnya, insya. Kemudian ada yang namanya tamak rakus, ya. Kalau kita berbincang tentang dunia emas, seorang Qarun itu kunci sampai harus diseret, digotong lebih dari 10 orang. Ya. Kalau kunci masih bisa dipegang oleh satu tangan, ya. Misalkan kita masih kuat lah memegang sekitar di atas 50 masih bisa. Ya, walaupun begini megangnya, ya. Tapi emas kan itu. Berarti kan pakai kiloan. Sekarang kan bukan kilo, 1 gram aja udah berapa duit? Kita menghitung, ya. 1 dinar itu sekarang 4,25 gram emas. 1 gram emasnya sekarang tuh 2.500.000. Tahun 2020 itu 1 gramnya masih 951 juta kurang. Sekarang sudah 2 juta sekian. 1 dinar dulu masih bisa 4 juta kita beli, sekarang sudah 12 juta kita beli. 4 gram. Bagaimana kalau 1 kilo? Sementara tangan kita masih bisa memegang 40-50 kilo. Ini harus 10 orang menggotong kunci emasnya Qarun. Ditaksir berapa billion kekayaan itu. Rakus dia. Ya. Maka lihat apa yang terjadi dengan Qarun. Terpendam bersama segala halnya.
Kita tidak ingin kita hidup, nama kita rusak, kita sudah wafat tapi penuh dengan fitnah. Ya, maka belajarlah tentang sejarah. Rasul itu dulu dinar begitu mulia di tangan Rasulullah, dan demi Allah nanti akan mulia di akhir zaman. Dan kita asyik sedang belajar untuk masuk dalam terlibat tentang dunia dinar. Semoga semua kita dalam rahmat berkah Allah. Kita simak satu persatu guru-guru kita yang mulia, dimulai dari Ustaz Syarifuddin Azik.